Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Atira TV yang semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mereka yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi setiap manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Atira TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwasanya setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu ujian. Sebenarnya setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti berkonotasi kepada hal yang positif. Sebagaimana anak SD ketika ingin naik ke kelas yang lebih tinggi, ke SMP misalnya, maka tentu haruslah diuji terlebih dahulu agar diketahui level mana di dalam pengetahuan yang. Maka begitupun dengan orang yang beriman. Ketika orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang tersebut, orang beriman tersebut, kepada level yang lebih tinggi. Bahkan manusia yang paling banyak ujiannya adalah para anbiya, yaitu para nabi, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyun nas asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling banyak ujiannya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwasanya yang paling banyak ujiannya adalah anbiya, para nabi. Kita mengetahui dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang mendapatkan banyak ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, tetapi fa'atammahun, Nabi Ibrahim senantiasa lulus dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak lahir beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya yang senantiasa membantu nabi di dalam berdakwah. Belum lagi dengan kaum Quraisy pada masa itu yang senantiasa memberikan intimidasi, ujian-ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua adalah agar kita ingin dinaikkan level keimanan kita untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan poin utama ketika kita diuji oleh Allah Taala, agar kita
penyakit yang mana penyakit tersebut jauh lebih berbahaya daripada corona, yaitu penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut benci terhadap kematian. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ujian yang senantiasa diberikan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman, adalah pada hakikatnya agar kita menghindari, tidak terjangkit dari yang namanya penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika manusia jatuh cinta, maka tentu manusia tersebut akan sangat sulit untuk kita berikan nasihat kepadanya. Maka begitupun dengan orang yang beriman, senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita orang yang beriman tidak jatuh cinta dengan dunia ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dunia adalah tempat meninggal dan bukan tempat tinggal. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain selain senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap ujian yang diberikan, yaitu dengan senantiasa bersabar menerima setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan senantiasa berusaha untuk keluar dari setiap ujian dan masalah yang diberikan tersebut sambil bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap ujian yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hakikatnya ingin menaikkan level derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu jalan, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa belajar bersabar, agar ketika kita keluar dari bulan Ramadan, setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita hadapi, mampu kita lalui dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, baik itu bagi diri kami pribadi maupun kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan terbaik dari Ramadan yang telah kita lalui. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.